Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal muwasilu bil mukafi walakinnal muwasila an tasila man qata'ak. Yang terhormat Bapak Ketua RW 18 Desa Rancamanyang, Kecamatan Bale Endah, Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Baitur Rahman beserta jajaran Ibu Pimpinan Majelis Taklim Baitur Rahman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini keluarga besar Masjid Baitur Rahman Geraha Rancamanyang RW 18 bisa berkumpul bersilaturahim, dan malam ini kita bisa sama-sama mengadakan acara silaturahim dan halal bihalal. Jadi Bapak dan Ibu, halal bihalal itu bahasa Arab tapi tidak ada dalam kamus besar bahasa Arab. Justru kata halal bihalal sekarang adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Anak-anak jangan ngobrol ya, dengerin. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, halal bihalal itu suatu acara yang diadakan setelah Idul Fitri untuk saling maaf memaafkan. Jadi sama maknanya dengan silaturahim. Tapi kalau kita lihat dari sisi lugawi, halal bihalal itu berasal dari kata halla yahillu. Halla yahillu itu artinya menjernihkan sesuatu yang keruh, meluruskan sesuatu yang bengkok, merapihkan sesuatu yang kusut, mencairkan sesuatu yang beku. Jadi kalau malam ini kita berhalal bihalal, diharapkan hubungan kita yang tadinya keruh jadi jernih kembali, yang tadinya bengkok jadi lurus kembali, yang tadinya kusut jadi rapi, yang tadinya beku jadi cair. Ini sesuai dengan makna silaturahim. Sila itu menyambungkan, rahim kasih sayang. Namun Nabi mengingatkan kepada kita, laisal muwasilu bil mukafi walakinal muwasila an tasila man qata'a. Tidak dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, tapi yang dikatakan silaturahim itu adalah engkau menyambungkan sesuatu yang putus. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya mau berkunjung kepada orang yang berkunjung kepada kita, kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, kita santun terhadap orang yang santun kepada kita, itu namanya balas budi.
Sebaliknya kalau kita tidak mau berkunjung kepada orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita, kita jutek sama orang yang jutek kepada kita pelit sama orang yang pelit kepada kita, itu namanya balas dendam. Tapi kalau ibu tidak mau berkunjung kepada orang yang berkunjung kepada kita pelit sama orang yang baik kepada kita jutek sama orang yang santun kepada kita, itu namanya kurang ajar. Tapi yang namanya silaturahim itu, kita tetap mau berkunjung sekalipun orang tidak pernah berkunjung kepada kita. Kita tetap baik sekalipun orang pelit kepada kita. Kita tetap santun sekalipun orang jutek kepada kita. Itulah makna silaturahim. Jadi kalau ada di RW 18 ini orang yang pelit, jangan dipelitin lagi. Tahu ya? Kalau ada warga 18 yang jutek, jangan dijutekin lagi. Kita tanya. Kalau orang yang tidak pernah datang, kalau diundang, kalau diajak pengajian tidak mau, nanti sekali-kali kita silaturahim ke rumahnya. Itu silaturahim. Kenapa sih mesti silaturahim? Bapak dan Ibu tadi qari membacakan Al-Quran surah Al-Hujurat mulai ayat 10, 11, 12, di mana Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam tafsir disebutkan ikhwatun itu lebih dari saudara kandung. Jadi hati-hati nih. Kita sesama orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Siapapun dirinya, dari mana asalnya, wa in aqamus shalah. Kalau orang itu menegakkan sholat, wa atuz zakah, dan dia membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, itu saudaramu seagama. Mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda, apalagi kita sekarang sudah berkumpul di komplek Geraha Rancamanyar di RW 18, apalagi kita sudah sama-sama menjadi jamaah Masjid Baitur Rahman. Kita ini saudara ya. Terus bagaimana kalau ada masalah, ada kesalahpahaman? Maklum ya enggak, namanya bergaul sok aya we nya ibunya. Kamu ibu-ibu Cuk, nah bet diukna di tukang biasa di hareup mah grup eta. Ya, padahal kan nggak ada perbedaan, ya enggak? Emang lu di depan siapa? Biasa we, tamang grup seragam. Terus masalah memang ya nggak ada masalah ya nggak? Nggak apa-apa, hari yang mulia. Jadi Bapak dan Ibu, terkadang hal yang sensitif, ya. Apalagi di majelis taklim. Contoh nih, misalnya ada seseorang yang mau acara syukuran, cuman dia terbatas tempatnya, mungkin konsumsinya cuman butuh 20 orang. Nah, pimpinan majelis taklim itu suka bingung menentukan saha mau 20. Lamun ngajak si eta gitu pasti anggur. Kalau ada yang tidak diajak aja tidak ke syukuran, teu diundang. Abdi mah teu di aku umat. Bu, iya tahulah gua pimpinan majelis taklim. Ya, artinya suka bingung menentukan itu. Makanya sekarang mari kita cairkan, kalau ada hal yang seperti itu mari kita islah, harus saling memahami. Ya, kita harus mengerti yang ngundang itu kita husnuzon, mungkin terbatas tempatnya, terbatas konsumsinya. Jadi kalau kita tidak undang nggak jadi masalah. Oh gantian. Maaf ya Bapak Ibu, sengaja
malam ini kita sekali menyambutkan kasih sayang supaya jangan ada di antara kita kesalahpahaman. Makanya kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara persaudaraanmu itu. Wattaqullah, tapi dasarnya takwa, bukan karena kepentingan sesaat. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita sebagai seorang mukmin bersaudara, kita harus selalu silaturahim. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kepada kita agar menjaga persaudaraan di antara kita, menjaga ukhuwah di antara kita. Terlebih-lebih Rasulullah SAW begitu banyak menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersilaturahim. Bahkan beliau mengecam orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu, hati-hati ya. Yang namanya manusia pasti pernah ada masalah. Cuma Nabi memberikan kesempatan kepada kita itu maksimal 3 hari. Kita diam-diaman itu. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kenapa sih 3 hari? Karena boleh jadi kalau hari pertama masih panas, hari kedua mulai dingin, hari ketiga mulai mikir, ngapain ya aku diam-diaman. Jadi dibatasi kita. Bagaimana kalau misalnya kita sudah bermusuhan lebih dari seminggu, lebih dari sebulan? Komo saya mah Ustadz, saya udah 7 tahun gak saling bersapa dengan dia. Hati-hati cepat ya. Jadi kalau ada di majelis ini yang masih punya masalah dengan saudaranya, dengan keluarganya, segera saling memaafkan. Sebab apa? Bapak dan Ibu, Allah akan mencabut rahmatnya ketika seseorang memutuskan silaturahim. Hati-hati tuh bahasa, jangan sampai keluar. Pokoknya mulai saat ini putus hubungan kita. Pokoknya saya mah tidak akan kenal sampai 7 turunan. Kan gitu Ibu mah kalau diajak sama suami, mam kita silaturahim yuk ke sana. Naon si eta ge can pernah ka imah urang. Mah kirim dong si itu kue nastar kejunya. Apa? Ngirim. Dia aja nggak pernah. Mama tuh ondang si Ojo eta. Si eta kita menang abdi. Nanti kebanyakan begitu. Nah sekarang nggak boleh. Mari kita ini saudara. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, untuk membangun ukhuwah itu, membangun silaturahim, tentu perlu proses ya. Jadi supaya di antara kita senantiasa akrab, saling mengasihi menyayangi, itu perlu proses. Yang pertama itu mesti ta'aruf, saling mengenal. Hati-hati ya, jangan sampai kita sama-sama sholat di Masjid Baitur Rahman tapi satu sama lain tidak mengenal ya. Cuman mengenal cirinya saja. Ibu yang mana kita dengan memakai kacamata? Ibu nu mana eta dengan lamun make eyeliner teh warna black jack? Bapak yang mana eta dengan nu panek-panek hideung? Kenapa sih tidak saling mengenal? Ya, mudah-mudahan yang hadir ini sudah mengenal kan? Ya tahu dong setidak-tidaknya, tapi bukan hanya nama, tapi kita kenali karakter, kenali kelebihan dan kekurangan. Bahkan kita tahu, oh si Bapak Anu kerjanya di mana, dia mah nggak kerja, cuman jadi bos kerudung, punya 5 toko juga.
Enak kalau sudah kenal makan. Gitu enggak? Saya kalau beli kerudung ke Baltos ya ada diskon lah. Itu kan karena kenal. Ya. Si bapak anu di mana kerjanya? Oh jadi begitu. Harus saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, taruh lahir tafahum, saling memahami. Jadi paham. Oh si anu memang sifatnya seperti itu. Ya. Jadi maaf Pak. Ini latar belakang harus tahu seseorang asalnya dari mana. Sebab bentar, ya. Terkadang cara bicara juga itu menentukan. Anak-anak jangan ngobrol ya sayang. Listen to me please. Oke? Dengerin. Jangan ngobrol. Nanti kalau yang ngobrol disuruh berdiri, disuruh ngapalin an-naba. Ya? Ya makanya diam. Ya? Dengerin biar ngajinya benar. Ya? Jangan ngobrol. Dengerin. Ya, Bapak Ibu. Jadi saling memahami. Oh, ini paham begitu. Kenapa sih dia mau ngomongnya teh begitu? Oh, ternyata kita sudah kenal dia teh berasal dari Medan. Itu mau orang Jawa, itu mau orang Sunda, eta mah Sundana di mana di Cianjur pantesan mending lulus lihat. Eta mah orang Sunda teh mau di Teguh, da Karawang. Jadi tahu, ya. Contoh begini Bu, maaf nih. Kalau tidak tahu bisa jadi seuzon. Di angkot ada 2 orang yang berdampingan duduk. Kebetulan yang satu harum banget, yang satu bau banget. Tentu yang harum itu merasa terganggu pada yang bau. Tapi karena dia orang Jawa, bisa menyimpan ketidaknyamanannya. Nggak ngomong, nggak menunjukkan sesuatu, cici dulu hati. Makanya kalau orang Jawa suka pakai bendok, belangkon itu di belakang bendoknya, nggak diperlihatkan. Gitu. Tapi yang kedua, orang Sunda begitu di pinggirnya bau, orang Sunda mah nggak ngomong, cuma nunjukin dia. Makanya kalau pakai bendok suka di depan. Yang ketiga, orang Jakarta. Orang Jakarta sih nggak ngomong langsung, nggak nyumin tapi nyindir. Nah, bau banget ya. Siapa yang belum mandi ini? Beda dengan orang Medan. Orang Medan mau langsung nunjukin, kau belum mandi ya, bau kali kau. Ya. Jadi punya karakter masing-masing. Jadi tidak kadang-kadang kan orang padahal ngomong biasa tapi kayak marah-marah. Ya enggak? Ini harus tahu. Ya. Contoh misalnya di Cianjur ada komandan orang Medan. Prajurit orang Cianjur ketika upacara, tapi orang Cianjur nggak tahu itu orang Medan. Seluruhnya lihat senjata girang. Orang Cianjur bingung letak-letak. Nanti senjata diletakkan. Seperti bapak di toilet umum, kita lagi antri, nggak tahu di dalam ada orang Jawa. Kan sudah. Atos sajan enak. Atos sajan kata yang di dalam teh. Atos neng caranya. Kan atos itu telas. Itu ya. Nah, kalau sudah paham, lahir tasamu, saling menghargai. Sekecil apapun kita saling menghargai. Ya, kita diundang nih sama seseorang, dikasih makanan. Kalau misalnya makanan itu tidak cocok dengan selera kita, tapi kita jangan menghargai. Nggak apa-apa, bawa aja dulu. Masalah di rumah dimakan atau tidak urusan nanti. Ulah sampaikan dirinya penghargaan pisan. Naon aja ieu mah dus lagi merekan. Palsunya kuehna. Itu teh sangat menyinggung. Hargai. Kalau sudah tasamu, maka lahir tarahum, saling menyayangi. Di antara kita tidak akan bisa saling menyayangi kalau sebelumnya tidak saling menghargai. Tidak akan bisa saling menghargai kalau sebelumnya tidak saling memahami. Tidak bisa saling memahami kalau sebelumnya tidak saling menyayangi.
Nah itu prosesnya. Terus dari mana dong kita mulai membangun ukhuwah ini, Bapak dan Ibu? Ya, ada lagu namanya lagu Sauyuna. Jadi lagu Sauyuna luar biasa isinya ya. Jadi membangun silaturahim itu seperti ini. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikeun. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layeutkeun, geus layeut urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikeun. Jadi silaturahim itu yang tadinya jauh jadi dekat. Kalau sudah dekat jadi akrab, layeut. Sudah akan punya komitmen. Kalau sudah punya komitmen saling mengharumkan, itu silaturahim. Bukan saling menjelekan. Ya. Jadi kadang-kadang karena kita tidak kenal akhirnya tidak akrab. Kalau dia tidak pernah dia jadi dekat. Makanya tidak mungkin kalau orang yang sudah akrab, sudah dekat saling menjelekan, jangan sampai. Justru saling mengharumkan, sini wangi itu harum. Nah, mulainya dari mana? Yang pertama dengan batur sakasur, yang kedua batur sadapur, yang ketiga batur sasumur, yang keempat batur salembur, yang kelima batur sadulur, dan selanjutnya batur sagubernur. Ini maaf nih Bapak dan Ibu, membangun ukhuwah ini dengan batur sakasur itu suami istri. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai ongkos suami istri tapi hari-hari cara ngobrol lempeng, ayo cerita sehari. Ini dulu dari bapak-bapak, Bapak, siapa yang mesti dicontoh membangun keakraban antara suami istri itu? Rasulullah SAW. Pak, Rasul itu bicaranya sama istrinya sopan, santun, lemah, lembut, handap, asal. Contoh nih ya, Rasulullah itu pulang kemalaman, lihat Siti Aisyah sudah tertidur. Rasul tidak berani membangunkan Aisyah. Rasul tidur di depan rumah. Bapak, kalau istri sudah tidur udah, nggak usah dibangunin. Kok mau dicokok? Ya, biarin. Justru kalau istri sedang tidur, ditatap, didoakan, Bapak. Tatap subhanallah, si mama itu. Maafin Papa ya, Mama mungkin capek dari pagi banyak kerjaan, Papa belum bisa bantu. Papa doakan ya Mama, mudah-mudahan Mama panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan gitu Pak. Ini mah istri sedang tidur tinggal di polong ya Allah. Ya pemajikan aing ngiripuh gitu. Kira-kira bisa ditukar tambah dulu Pak. Rasul pulang, pingin minum, lihat Siti Aisyah sedang berzikir. Rasul nggak berani nyuruh Aisyah ngambil air sendiri. Bapak, kalau istri sedang sibuk melakukan sebuah pekerjaan, Bapak butuh sesuatu jangan nyuruh, supaya kerjakan sendiri atau Bapak. Ya. Sudah tahu istri sedang sibuk, coba nyuruhnya cepet-cepet. Tahu ibu kalau disuruh sama suami cepet-cepet enak nggak? Mama, panyesekeun baju bodasnya sakalian yang calana hidung, tuluy panyemirian sepatu, tuluy panggorengkeun sangu, nomna dua sakalian yang kopi susu. Kita kunaon si ade can mandian wae ge beda salah tuh kasur teh gitu ya kan poe. Pembelikan rokok ka hareup mah duit nang anjing poe. Stres moe. Pak, Rasul ngambil sendiri. Subhan. Ya. Ibu, pengen nggak punya suami seperti Rasulullah? Atau ibu nasi Siti Aisyah? Gimana gitu Siti Aisyah? Siti Aisyah melihat Rasulullah ngambil air sendiri, Bu. Lihat Rasulullah tidur di depan rumah, besok malamnya nggak berani tidur duluan sebelum Rasulullah tidur. Mulai malam ini, bunda-bunda solcan, soleha dan cantik,
Kalau suami belum tidur jangan tidur dulu. Tungguan. Ustaz, kumaha ge da teh geus tunduh, bilang dulu, Pak. Mama udah ngantuk. Ini malam Minggu. Mungkin mau ulangan yang malam Jumat. Kabarin. Ya mas suami masih nonton TV udah ke kamar duluan. Padahal mah belum ngantuk, suami masuk pura-pura borong. Begitu teh turun nanti pakai training, pakai sarung, pakai sweater, pakai jaket, bajunya di masker, maksudnya hidung maksudnya naon? Ya? Rasul ngambilin sendiri, Bu. Rasul ngambilin sendiri langsung Siti Aisyah sedang zikir langsung bangun, ya Rasulullah. Kenapa engkau ngambil air sendiri, bagi-bagi dong, jihadnya aku jangan dapat pahala. Kata Nabi, bukankah engkau sedang berzikir? Betul ya Rasul, tapi kan zikir mah sunnah, tapi melayani suami mah wajib. Subhanallah. Ada enggak ya di gerah rancangannya cewek masih single tapi seperti itu? Kalau ada tuh saya berani deh mas kawinnya 1M. Ibu direbut. Subhanallah. Artinya apa? Kalau ibu di rumah lihat suami sedang nyapu, lihat suami sedang nyuci, lihat suami sedang ngepel, lihat suami sedang nyetrika, rebut sama ibu sapunya. Papa ngapain nyapu? Biarin sama mama masak. Pipi ngapain nyuci? Biarin sama mimi aja gitu. Melihat suami sedang nyapu teh tapi lupa udah kasih Pak. Lihat suami sedang nyuci tak gitu Pak memperek. Sekalian berapa jam semprek. Makanya bapak-bapak sama istri itu seperti itu. Sampai maaf Rasulullah manggil istrinya tidak pernah dengan nama. Kepada bapak-bapak yang manggil istrinya dengan nama, mulai malam ini dirubah dong. Rasul tidak pernah manggil istrinya Isa, Ija, Iya. Ya, karena memang istri Rasulullah kan namanya Aisyah, namanya Khadijah tidak pernah disingkat. Bapak punya istri misalnya namanya Nita, cepat dirubah sekarang mah tuh udah punya itu kan nama. Tapi Rasul manggil istrinya bagaimana? Ya Humairah. Wah yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah ke kuning-kuningnya. Tapi maaf Bapak jangan ikutin kanjeng Nabi kalau isi Bapak ada hidung. Pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Atau ya Maghrib. Subhan. Sampai Pak maaf Rasul saking menjaga perasaan istrinya, diundang makan malam sama tetangganya, ya Rasul makan malamnya. Nabi nanya, sama istri Aisyah enggak? Enggak ya Rasul, maaf ya saya nggak bisa datang. Sampai 3 kali Rasul diundang sama tetangganya nggak berkenan kalau tidak dengan istrinya. Rasul itu tidak mau makan kalau istrinya tidak makan. Maafin ya Pak DKM, ibu-ibu panitia, saya juga nanti habis sosial mau langsung pamit pulang, ikut makan di sini. Ya, dan nggak bawa istri saya. Masa saya di sini makan-makan istri aku enggak, lebih baik aku nggak makan. Tah, eta mah leuwih alus dibungkus. Ya. Nah makanya tolong Pak sama istrinya jangan suka menghina ya. Makanya disitulah pentingnya suami memahami istrinya, mengenal istrinya. Jadi tolong kepada istri itu harus santun, jangan menghina, harus memuji. Sok ibu kalau dipuji sama suami enak gak? Subhanallah si mama baru lebaran 20 hari aja minta mah gemoy. Ya, subhan. Ibu kalau sedang ditetap sama suami itu tetap lagi biar rahmat Allah turun. Ya, apa bisa aja. Ini mas suami nutup tinggal naon. Ibu, kalau suami megang tangan ibu, lalu ibu dipegang kembali, maka dosa-dosa akan bercucuran dari jari jemarinya.
Makanya kalau dipegang suami teh cicing. Kalau dipegang suami cicing era. Kepes-kepes yang gitu. Ya. Coba kalau ibu dipoyok sama suami enak nggak? Mama, kita tuh bibir atau naon sih di rumah cicing. Itu kaki kayak bekas dioperasi. Papa mah bingung melihat organisasi tubuh mama teh meni gejekin dari depan sama belakang sama mama. Kamu kalau mama lagi tidur terus sama papa mah liur mama. Kalau nangkarak mama teh kayak bobok nangku mama. Kalau nyanyi kayak mau jere pae mama. Kalau nangkuban sih gitu. Ibu kalau digituin sama suami kira-kira sakitnya di mana? Ya. Jadi sama ibu juga, tolong dong santun sama suami. Kan kemarin bulan Ramadan bisa sebulan penuh bangunin suami dengan santun ya nggak? Udah masak untuk sahur, habis itu bangunin suami dengan santun ditiup telinganya. Terus bisikan ke telinga suami, pria soleh, lelaki surga. Sahur sun keningnya. Ini dilanjutin. Ini mau bangunin suami pakai kaki ditoker. Ya undang ya. Undang. Bukan nyuruh sholat mana duit tukang sayur itu kali waktu. Coba. Bu. Cobalah yang santun ya. Kalau suami manggil, kata Nabi suara istri tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami. Bicara ibu tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Jadi kalau suami manggil mama, ibu menghadap dulu baru bicara. Capek. Udah nanti ngobrolnya lah. Ngobrol ke naon sih? Udah dengerin dulu ngaji sekarang sayang. Ibu kalau dipanggil sama suami itu menghadap dulu baru bicara. Mama, tek baru bicara. Iya pak, ada yang bisa mama bantu? Bukan teriak-teriak mama. Oh, mama kacamata papa di mana ya? Oh iya pak, dalam laci dengan 5 jari kita anjulin sama suami sebelah sana pak. Biarin mama ambilin gitu. Jadi suami nanya, mam kacamata di mana? Angger pohoa. Cek aing oge talian atuh. Teangan we olangan. Sampai kan nunjukin kacamata ke suami dengan tunjuk eta. Masya Allah, ngeri. Bu, suami berangkat kerja hantarkan dengan doa. Ini maaf ya, ini silaturahim nih. Tapi sebelum di luar, di rumah dulu. Jangan sampai keluar bagus, di rumah enggak. Suami berangkat kerja, antaran pap di belanja, mudah-mudahan selamat di jalan, kerjaan lancar, usaha sukses, bagi yang halal. Jangan lupa titipkan sama Allah, ya Allah nitip suami saya, ya Allah jaga dia, tolong dia, selamatkan dia. Mudahkan urusannya, mudahkan kerjaannya, ya Allah bukakan pintu rezeki baginya. Kalau sudah dititipkan sama Allah, biarkan suami ibu bekerja dengan tenang. Kalau diteleponan wae, mau video call. Posisi di mana? Eta saha gigireun. Nah betelat pulang. Kata suami teh, naon sih teleponan wae. Ya. Bu, suami pulang kerja sambut dengan hangat. Jadi kalau suami pulang jam berapa nih? Jam 5, jam 4 itu tuh sudah mandi, cok-cok segala rupa. Di depan suami teh yang harum, pakai baju yang rada pantas. Ini mah keundangan baju bagus, harum. Depan suami kalau nggak mau balsam preskar. Keundangan baju bagus, depan suami si jimat. Daster yang gambarnya kembang-kembang sama dengan spray kembang-kembang. Makanya suaminya nggak betah di rumah. Begitu keluar rumah, papa ke mana? Ke taman bunga. Ya, cobalah ya, ibu.
Kalau suami minta tolong taatlah. Saya tahu ibu-ibu di Geraha Rancamanyar pada punya pembantu, pada punya asisten rumah tangga, ya. Ya, ya taman untuk boga duit, dan untuk mah. Ya. Kita tong polos ini era ini mana? Bu, walaupun punya pembantu, maaf kalau suami yang minta tolong ibu yang ngerjain, ya. Jangan dikit-dikit bibi, dikit-dikit bibi. Aja nang. Mama kopi susu, bibi. Mana nasi goreng, mah? Bibi. Mami bagian telur, bibi. Ma kekepan, bibi. Ya. Makanya itu salah satu halnya. Yang jelas bagaimana membangun ukhuwah di rumah dengan batur sadapur, dengan anak-anak. Anak-anak, kalau sama orang tua harus sopan, ya. Dirimu kalau mau masuk kamar orang tua harus tutup pintu, apalagi tiga waktu sebelum subuh, pas lagi ganti baju sama habis isya. Itu tuh dalam Al-Quran. Kalau mau masuk ke kamar orang tua sebelum subuh, pas ganti baju sama habis isya harus tutup dulu. Kalau main nyolong aja, ya itu teh enggak sok. Ya. Terus kalau orang tua minta tolong teh siap, jangan membantah. Itu anak yang soleh mah. Kalau dibangunin sholat bangun, kalau disuruh makan makan. Ya, ini mah disuruh makan susah, main HP terus. Ya, Mobile Legend, naon sih ngobrol sorangan. Ya, itu. Jadi dibangun saya dengan anak-anak, dengan keluarga teh akrab. Makanya kalau lagi ngobrol di ruang keluarga udah HP disimpan. Itu kan naon sih? Tidak bisa lepas dari HP. Kadang-kadang ukhuwah jadi rusak gara-gara HP kan. Ongkong ngumpul bareng tapi masing-masing nyawa HP. Suaminya nyawa HP, istrinya nyawa HP, anaknya nyawa HP. Sampai-sampai ta si ibu keur sasapu nyawa HP. Mentak sasapuna tara beres. Keur nyeungu goreng nyawa HP. Mentak sangu gorengna tut. Suami ngajak ngobrol nyawa HP. Ustad lagi ceramah ge nyawa HP. Sampai mau tidur orang lain membaca doa, ya ta HP we update status. Home alone. Jam 12 malam sepi, sunyi, butuh kehangatan. Tolonglah. Jadi kalau lagi kumpul di keluarga teh HP disimpan dulu. Sok ngobrol anak-anak teh ditanya, "Nak, gimana kamu tadi ujiannya kalau kelas 6? Gimana, Nak, tadi jajan apa kamu di sekolah?" Ditanya anak itu. Terus kalau anak nanya teh jawab aja. Mama, kenapa ya itu teh gitu jawab. Atau iya berarti dituna. Ya. Itu teh kadang-kadang orang tua yang malas berkomunikasi. Jangan salahkan anak kenapa jadi bodoh, karena setiap nanya sama orang tuanya dijawabnya bari ambek. Komunikasi dengan batur sasumur, dengan batur salemur dengan tetangga nih. Kita dengan tetangga penting. Kalau ada tetangga bangun rumah, alhamdulillah. Jangan lima tetangga bangun rumah panas, aneh. Padahal lagi susah sekarang dia duit, tapi dia bisa dorong rumah pasti suaminya PNS. Kalau nggak BRI BJB 15 tahun. Lain uyuhannya etak sampai kang maju ke BJB padahal 5 ge calunas. Baik. Ibu mana nuriwo mana lumayan. Ada tetangga beli mobil baru panas, apal biasa eta mah 5 tahun tanpa DP. Ada majelis taklim seragamnya baru apal 3 kali.
Jangan suuzon dengan tetangga itu ya. Harusnya saling menjaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada akhir, maka muliakan tetangganya. Batur sadulur dengan saudara. Mungkin kemarin kita mudik diperbolehkan ya. Kalau kita diberi kelebihan rezeki sama saudara, itu sok berbagi dengan tetangga juga. Nanti dengan batur sa gubernur. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu membangun ukhuwah itu ada tahapannya. Lalu bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga ukhuwah itu? Nabi mengingatkan kepada kita, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam. Bapak dan Ibu, masalah mengucapkan salam ada etikanya. Kata Nabi, yusallimas sagir alal kabir. Hendaknya yang mengucapkan salam itu adalah anak-anak kepada orang tua. Dengerin anak-anak. Yang masih muda kepada yang lebih sepuh. Itu. Wal qalilu alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Ibu lagi jalan 2 orang, di sana rombongan 5 orang, yang 2 orang yang mengucapkan salam. Wal maru alal qa'id, orang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang duduk. Ya. Waraqibu alal masyi, orang yang sedang naik kendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Itu etikanya. Terus gimana tuh misalnya tadi dia nggak salam aja, kita kayak nggak mau, pan dia cuma berdua, kita berlima, nggak salam, nggak apa-apa. Ibu yang berlima yang salam. Sebab apa? Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling bagus di antara keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Jadi jangan mentang-mentang ibu sudah tua, di situ ada anak muda, kamu yang ngucapin salam, kamu masih muda, nah gitu. Mungkin dia belum ngerti, makanya dia mengucapkan salam. Itu yang terbaik kata Nabi. Ya, ucapkan salam. Kalau ketemu teh biasakan yuk, sesama warga 18 Rancam aja ucapin salam yuk. Kalau ketemu jangan hey bestie. Ini urutan saya besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan disingkat kalau ngucapin salam teh. ASS, RWB. Kalau lagi ketemu dengan Ustaz mau disingkat tat kum. Assalamualaikum. Maka kalau saya main yang itu soal jawab singkat lam. Yang lengkap itu teh doa keselamatan, rahmat dan barokah. Kita jawab lagi dengan enak, dengan doa lagi. Wa idza da'aka fajibu, kalau diundang datang. Ini sekali lagi masalah tadi ya, urusan undangan Bapak Ibu. Memang suka dilema kita teh ini undangan teh ya. Apalagi yang undang saudara, tetangga, dekat lagi teman kantor bapaknya. Dua kita suka bingung kalau misalnya uang kita pas-pasan mah. Datang taunya, padahal sesungguhnya kita datang saja sudah bahagia orang yang kita datangi itu. Tapi terkadang kita masuk ke perasaan, kalau kita datang nggak ngasih apa-apa teh malu. Jadi kalau diundang datang, upayakan. Wa idastan sahaka fansahu, kalau diminta nasihat, nasihatilah dia. Kalau ada saudara kita yang curhat, minta pendapat, berikan solusi yang terbaik, bukan diprovokasi. Cece, gimana ya aku punya suami meni kesel teh. Kenapa meni sarewae? Udud deh. Ngegoler dahar, ngeliur abi mah. Kalau kita misalnya baik, oh sabar, doakan. Sok kamu bicara baik-baik. Tapi kalau orang diprovokasi, dipertahan gitu begitu. Nah, itu tidak benar sebetulnya solusi seperti itu. Jadi kalau yang kita nasihat jalan tidak. Wa idza atisha fahamidallah fasyamitu. Kalau ada orang yang bersin lalu mengucapin alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu.
maka yang bersin berdoa kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Bersin saja sudah saling mendoakan. Wa idza maridu fa'udu, kalau ada di antara kita yang sakit nengok dong. Terus ibu yang namanya nengok deh, mau di rumah sakit nengok. Cuma beda sakitnya di rumah, ada sakit lagi di rumah, terus masalah. Udah belum ke rumah sakit, nggak apa-apa nengok aja ya. Wa idza mata fattabi'u, kalau yang meninggal kita takziah. Syukur-syukur kita bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantarkan jenazahnya. Hati-hati nih, kalau ada yang meninggal di tim Abdurrahman, di tim Baitur Rahman harus ada tim. Siapa yang memandikan? Ibu-ibu harus siap. Kalau yang meninggalnya ibu-ibu yang memandikan. Jangan sampai 5 ibu yang meninggal kita memandikan. Enggak lah ya, aku mah enggak. Sok we. Ternyata kalau ada yang ngomong begitu nanti ibu-ibu cirian. Nanti kalau dia pas meninggal, pas dimandiin, mandi we olahnya. Ya. Kalau meninggal itu harus ada yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, jangan dibiarkan. Nah, sampai Bapak dan Ibu, disitulah seorang muslim harus memperhatikan tetangganya, memperhatikan lingkungannya. Apalagi kalau kita punya tetangga mungkin status sosial ekonominya di bawah kita bantu. Itu tuh ya. Jadi di samping kita mengucapkan salam, kita juga ada kepedulian, memberikan makanan, mungkin kita memberikan bantuan, kita harus peka. Nabi menyatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Makanya salah satu media yang paling tepat untuk silaturahim itu masjid. Jadi kalau di masjid Bapak Ibu akan mudah. Contoh, ada ibu-ibu yang sakit minta doanya, didoakan kan langsung. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, yuk kita tengok si ibu anu sakit. Karena tahu informasi, coba kalau tidak pernah ke masjid, dia sakit, dia apa nggak tahu. Sampai ada di beberapa komplek Pak, sakit tidak diketahui, sampai meninggalnya tidak diketahui. Udah tahu baru. Alhamdulillah. Makanya kita bergaul. Ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu mau ke majelis taklim ya, ngaji. Ibu teh jangan di rumah aja. Ya masalah tinggal di Geraha Rancamanyar tahap 2. Cicing we di mana? Jangan pernah gaul, jangan pernah ngobrol, jangan pernah ke masjid, cicing we. Sampai kita bertanya-tanya hari mah itu jelema. Ibu teh keluar gaul, ibu teh bukan magicom. Ya, gaul. Ini biar bergaul dengan tetangga dan sahabat. Tapi maaf Bapak dan Ibu sekalian, tadi Qori menyampaikan surat Al-Hujurat, hati-hati, ada 6 hal, ada 6 pesan moral dari Allah. Jangan sampai kita melakukan 6 hal itu agar ukhuwah kita tetap utuh. Apa di antaranya? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la yashur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, boleh jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'u min nisa'in asa ay yakuna khairum minhunna. Dan janganlah perempuan yang satu menghina perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Kata kuncinya, jangan saling menghina di antara kita. Kalau kita punya rezeki lebih, ada tetangga kita, saudara kita miskin, bukan untuk dihina dia. Kita bantu. Kita pintar, tetangga kita, saudara kita bodoh, kita ajarin, bukan dihina. Pokoknya jangan saling menghina. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan suka menghina diri sendiri. Memang ada orang yang menghina diri, oh ada. Ketika dia berucap bersikap yang hina, menjadikan orang lain menghina dia. Maaf ya Bapak dan Ibu,
Ini saya analogikan untuk ibu-ibu yang namanya aurat itu. Kalau ibu menutupi aurat berarti ibu menghormati, menghargai diri sendiri. Tapi kalau ibu memamerkan aurat, sesungguhnya ibu sedang memamerkan aurat aibnya sendiri. Makanya bagi kita ya bunda-bunda solcan, pakai jilbab itu bukan mau ngaji aja, mau olahraga juga ngaji dong, ke mall juga pakai jilbab dong, mau olahraga pakai jilbab, ke mall pakai jilbab. Sebab begini bapak ibu, sekarang ada orang yang pakai jilbab nanti pas ngaji weh. Bu, saya kalau hari Sabtu suka jogging ke Tegalega ibu, suka lihat ibu-ibu yang lagi senam menila lucu anu ngorak mah. Suka saya tegur, ibu walaupun lagi senam tutup aurat. Apa jawabnya? Ustadz, ini tuh Tegalega. Saya ini kalau lagi ngaji di Masjid Raya mah pakai jilbab. Ini mah lagi senam, ada Ustadz. Terus Ustadz rek naon ka dieu? Rek olahraga tuh. Apalagi yang sudah nenek-nenek ya, maaf ya. Tapi dah ini mah di Geraha Rancaman tahap 2 mah rata-rata usianya apalah, ini mah kelahiran 75 kaluhur. 5 80 rata-rata 82, aya mah 84. Paling anu rada-rada 72 73 hiji 2. Beda jeung di Geraha Rancaman tahap 1 loba anu kelahiran 50. Beda. Ya, Bu. Ibu, harus sadar diri. Ini mah sudah nenek-nenek malah menghina diri. Nenek kemana? Jogging. Kita nini pakai lazy. Anggar we logor. Mata lamun keur senam keur olahraga ngan moros. Sagitu geus nini eta bajuna arari dan nurutan art sampai disebut selebrit padahal geus teu patigeun. Ketinggalina mata panas teh siga kicil jaga bau am eta karunya. Maaf, ada perempuan yang menghina diri sendiri sehingga dia curhat. Ustaz, kenapa sih orang lain ke aku teh menghina, aku teh mau dipanggil kupu-kupu malam, aku teh dipanggil PSK, WTS, bahkan orang lain mah sampai manggil aku teh ular. Memang dirimu kerja apanya biasa we, aku mah cuma jam 8 berangkat, jam 9 nongkrong. Maaf ya Neng, sesungguhnya orang lain itu tidak menghina, tapi Neng sudah menghina diri sendiri. Ya enggak? Oke lah, orang disebut kupu-kupu malam masih sopan, tapi kalau sudah pakai bahasa yang lain, tapi kadang-kadang itu dia lakukan karena menghina diri sendiri. Dia tuh nggak mau disebut gitu, tapi dia melakukan perbuatan itu, ya enggak? Saya Pak kalau habis ngaji dari Masjid Raya jam 10 jam 11, kalau di dalam masjid mah adem, keluar masjid, masya Allah, ngeri banget Bapak. Padahal pakai peci ada aja yang manggil, hei cowok, cowok, astagfirullahaladzim, cowok, saya tuh nggak nengok. Udah bukan ke saya pasti, malah ngedeketin. Saya bilang, kenapa ini? Udah jam 11, kamu nggak bukannya pulang istirahat, kamu teh nggak pakai jaket dan bisa angin. Apa jawabnya? Aku mah apa? Aku teh lagi kerja, aku teh butuh uang buat beli susu anak aku, buat bayar kontrakan. Loh, itu mah kewajiban suami atuh Neng. Dan aku mah gak punya suami. Kenapa tuh Neng bukannya nikah, kan masih muda cantik, sama siapa tuh nikahnya? Terserah tuh Neng sama siapa aja, dah lagi banyak. Soal sama bapak, iya. Yang di rumah aja satu belum habis. Nggak apa-apa tuh bapak semalam aja semalam aku tuh lagi butuh duit. Neng ada Neng nggak sadar. Saya teh baru pulang dari Masjid Raya, Neng habis pengajian. Neng saya teh kirim Ustad, Neng Ustad. Oh Pak Ustad, maafin atuh bosan, nggak apa-apa deh bosan mah gratis barokah. Maaf ya, ibu-ibu harus punya harga diri ya. Jangan suka memamerkan aurat untuk menghina diri sendiri. Ya. Yang ketiga, wala tanabaju bil alqab ismul fusuq ba'dal iman. Jangan suka memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk, apalagi memanggil orang si fasik, si kafir, si munafik, si musyrik.
Anak-anak, dengerin. Saya tidak pernah melihat dan mendengar seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asap. Tapi hari ini terkadang anak-anak sekolah pakai seragam, bahasanya ngeri. Kalau diangkot kita ngobrol, nih PR nggak cani kan? Dan anjing mari gue galak cani ini. Rumahnya ini mabal lagi anjing. Ini aing dirunggu anjing. Lihat aja Pak, orang manggil anaknya, anjing minta rokok anjing. Yang dipanggil teh ngaliat boga anjing. Pak yang suka mancing, lihat dari Sabtu Ahad mancing, tapi nggak tahu namanya ikan. Mestinya kalau dapat, alhamdulillah ikannya besar gitu kan? Ya mah anjing, gede Ibu-ibu kalau ada yang meninggal baca apa Bu? Termasuk ibu kalau terpeleset, jatuh, disoledat, diseleluk, sama baca innalillahi. Cuma pas ada yang meninggal innalillahi pasti terjadi ke anjir. Makanya ada dua jamaah saya suami istri. Suaminya masih di Masjidil Haram, istrinya udah ke hotel, pas mau tidur nggak bisa tidur karena lampu masih nyala. Nungguin suaminya lama, mau nanya ke orang Arab nggak bisa bahasa Arab, mau nyari tempat mati lampu nggak tahu di mana. Nyantai pada nggak bisa tidur, nekat nanya sama orang Arab. Tuan, udah mikir apa bahasanya lampu ya? Oh cahaya teh nur. Tuan, nur. Kata orang Arab teh majan nur. Nur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mah pareman bisni. Daya nyebutin innalillahi kalau meninggal doang. Hati-hati ya. Kada ibu jangan manggil orang dengan gelar yang buruk. Kalau kita pernah melakukan itu, tobat. Sebab kalau kita tidak bertobat termasuk orang yang zalim. Yang keempatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan suudzon. Tadi saya sudah sampaikan ke tetangga, ke sahabat, jangan suudzon. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan kepo. Ibu teh lagi bertamu ya di rumah seseorang, udah diuk di ruang tamu. Muka dapur, mukaan kulkas. Coy teh kulkas teh mana? Gede usian banyak. Ya. Jangan suka mencari-cari kelemahan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Bukankah itu menjijikan? Jangan misalnya nih bapak dan ibu kita ke undangan, apa yang mesti kita lakukan? Salaman, doakan pengantin, kasihin amplop, makan, selesai. Ini mah salaman belum, masih amplop belum, udah ngomongin pengantin. Kalau enggak makanan, cece lihat itu pengantin cowoknya meni cakep, meni ganteng, coba morakiannya tinggal nih. Mana jakal pengantin ceweknya tinggal lucu. Sigara ada kolot, sigara meranda, mulainya baik. Enggak ngomongin pengantin makanan aja, ya sanggup meni dia. Eta sate gaji, we ngaguruntur, boleh meni herang, eta terang hinang cau petot jeruk hasil. Kata temennya hari cece makan uyuhan. Makanya nanti pulang dari Masjid Baitur Rahman ke rumah masing-masing jempek. Kalau ada yang ngajak ngomongin cece, nggak boleh ngomongin orang, apalagi ngomongin penceramah nggak boleh. Dia mengaji belum beres itu Pak Haji Jajang sama Pak Cecep dengan penceramah di mananya meni bulut-bulut tuh. Nggak boleh ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan supaya ukhuwah tetap terjaga, tadi itu kalau bertemu ucapkan salam, kalau diundang datang, kalau diminta nasihat nasihatilah dia, kalau bersin doakan dia, kalau sakit tengok, kalau meninggal dia takziah. Terus ada 6 hal yang harus dihindarkan. Jangan saling menghina, jangan saling menghina diri sendiri, jangan memanggil orang dengan gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan suka mencari-cari kesalahan orang.
jangan suka ngomongin kejelekan orang. Maka pastikan kalau kita melakukan itu, kita sedang membangun ukhuwah silaturahim. Di mana buah dari silaturahim itu? Yang pertama, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Ibu, semakin banyak musuh semakin sulit rezeki. Dia mau musuh di mana-mana. Makanya jaga lisan, sekarang jaga jari jemari. Kalau bikin sesuatu, ya status atau apa di medsos, hati-hati jangan sampai menyinggung orang. Ya, kadang-kadang ibu kalau orang baca teh juga jadi nggak enak. Hati-hati, dijagalah. Ya. Apalagi misalnya di grup itu ada orang yang kita kenal, termasuk pamer-pamer juga janganlah. Kenapa sih resep pamer teh? Punya tas baru, memang sih bagus bahasanya. Alhamdulillah ya Rob, terima kasih. Badine mungkin kantongannya. Dipoto di depan mobil, terima kasih ya Rob, badine mungkin mobil anyar. Sekarang tuh orang tuh cenderung pamer, ya enggak? Terus kalau pamer makanan, kalau kira-kira mau merentong, terus lagi makan steak foto, ya, jalan-jalan ke Menara Eiffel KB2 foto, sambil kiri foto lagi, oh bisa pakai kacamata, bisa bergaya, ibu, terus di share di grup. Ibu, hati-hati ya, bisi di grup tadi ada orang yang pernah ke Menara Eiffel nu asli era aja betul kayak apalun aja teh dipoto di puncelut. Ya, jadi bapak dan ibu sekalian, mari kita saling menjaga perasaan kita. Mudah-mudahan sekalipun mungkin kita tinggal di komplek Geraha Rancamanyar, kita punya latar belakang yang berbeda, tapi kalau kita punya niat untuk silaturahim, maka insya Allah rezeki semakin mudah, umur juga panjang. Selanjutnya, orang yang silaturahim itu selalu mengundang rahmat Allah. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke teman, ke sahabat, itu mengundang rahmat Allah. Kita nolong sesama itu mengundang pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Makanya harus tolong menolong, harus bahu membahu. Ya, jangan hidup individualis, egois. Baik, batur mantapkeun, jangan gitu. Ya, ini sesama hamba Allah harus saling menyayangi, mencintai. Nah, makanya setiap kita membantu orang, Allah pasti akan membantu kita. Dan yang paling penting adalah kalau kita memutuskan silaturahim, Bapak Ibu, kita tidak akan masuk surga. Ini yang paling ngeri. Makanya jangan sampai putus silaturahim. Gimana tuh Ustaz? Dah aku mah enggak, dianya yang mutusin, biarin aja. Itu mah urusan dia sama Allah, yang penting bukan kita. Jadi batur judes ke orang baik, batur pedit ke orang baik, batur taranganjang baik, yang penting mah orang tetap bagus, tetap samea, tetap bersanganjang. Itu harus dibangun ya. Jadi jangan suka mempermasalahkan orang kunaon sih si Uceta kabita di tarangannya baik, kurang mau nanya. Ya, semakin ibu banyak musuh, semakin banyak penyakit. Ya, jadi terkudu mikiran orang yang tidak suka kepada kita. Biarin aja, yang penting kita tetap berbuat baik. Apalagi sama mertua, kadek. Kalau ada mertua datangnya mestinya bahagia. Ibu, kita mertua ibu teh siapa? Teh ibu bapaknya suami ibu. Ibu dapat suami ibu meni enak banget, gak ikut capek, gak ikut mengandung, gak ikut melahirkan, gak ikut ngurus, gak ikut nyapolakeun. Jodoh jadi sarjana, beli rumah di Geraha Rancamanyar, ibu menempatnya manis. Tuh ibu bapaknya yang sudah berjuang, udah mengandung, melahirkan, udah ngurus, udah nyokolahin jadi sarjana, bapak indungna capek mah, lucu capek naon. Makanya kalau ada mertua datang teh disambut,
Ahlan wa sahlan abi umi marhaban bikudumikum. Selamat datang, mau makan apa, mau minum apa gitu sama mertua teh. Cuma teh capek-capek aja. Ini ada mertua datang belum masuk acan ke rumah udah ditong tina kaca jendela. Ya, minum mana itu yang ongkos, gua ke rumahanan, diwo, gitu kantor itu paling panjang, bayar. Sama bapak juga kalau ada mertua harus hormat. Bapak mah enak, ini istri teh jauh-jauh pas kes jadi, wah ikut mengandung lagi melahirkan lagi ngurus, sudah jadi baru bapak diboyong. Bapak, inung bapana kan capek teh. Makanya kalau ada mertua teh mesti baik, sok kepelang. Ini mau kami tohat teh menyusahkeun minum duit we. Saha eta teh? Ya, jadi tolong itu orang tuh. Ini apalagi saudara datang, alhamdulillah. Ibu, terakhir saya menyampaikan bahwa kita melakukan silaturahmi harus karena Allah. Maaf ya. Sekarang banyak orang yang silaturahim tapi ada kepentingan, Pak. Kepentingan partai, kepentingan jadi bupati, kepentingan jadi gubernur, kepentingan jadi presiden. Kalau sebelum jadi masih ganungnya, pas sudah jadi lupa. Ya, hati-hati. Bapak dan Ibu, apa bedanya pilkada dengan pilkada? Kalau pilkada, ya, kalau pilkada pas pertama mah betul silaturahim ini ya. Tapi kalau sudah jadi lupa. Kalau pilkada, kalau lupa, terus kemana? Baik ya. Kalau lupa jadi ada sama suami ini ya. Maksud saya, siapapun diri kita, kalau silaturahim jangan hanya kepentingan sesaat, tapi semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Insya Allah, sekalipun orang itu tidak membalas kebaikan kita, Allah akan membalas. Kita mau prinsipnya ya. Ibu teh misalnya nolong seseorang, kunaon sih si ibu teh udah ditolongin tapi mau dicuek aja, biarin aja. Dicuek tapi Allah yang akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Itu prinsipnya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan silaturahim halal bihalal malam ini mencairkan suasana. Kita akrab lagi ya. Makanya salah satunya di Masjid Baitur Rahman ini bagus tuh. Sekarang ada makan apa itu teh bakso lontong. Waduh mie kocok, berarti saya di sini dulu. Tapi makan engkol. Mie kocoknya jangan pakai toge, ini unggul, kijona noloba kade. Itu dibedakeun ulah peda diratain kikil tilu sikit mung ya, di situ. Nah, sekarang kita makan mie kocok dulu. Bapak dan Ibu, jadi harus dibiasakan, Pak, kumpul di masjid deh silaturahim. Ibu-ibu, ini mah enak ya tempatnya untuk botrang. Bapak-bapak ngopsus, ngopi susu ya, atau ngopdud, ngopi jempudud. Ya, itu teh memang jadi membangun keakraban ya. Tapi yang penting ngajinya. Makanya nanti pengajian rutin setelah acara ini harus lebih rajin ya. Minimal segini deh. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai berlambat. Minggu pertama Ibu kemana nggak ngaji? Bapana hare. Minggu kedua nggak ngaji. Ada soda. Minggu ketiga nggak ngaji. Nyeri cang. Minggu keempat nggak ngaji. Ada saudara hajat. Sekali naya syukuran ketabejaan am. Aja nah langsung ke donang. Pertama biasa we imam duduk masjid kabeh. Jangan begitu ya. Rajin ngaji bapak-bapak yuk. Kita memurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman semakin di situ semakin berkah. Mudah-mudahan semakin makmur dan mudah-mudahan warga di sekitar Masjid Baitur Rahman adalah pasukan hidupnya makmur insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak mantu cucu soleh dan solihah.
pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, punya suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah pempek Palembang. Uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik menikah, apalagi jumlahnya hiji. Mudah-mudahan berkah semuanya. Demikian Bapak dan Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.